Halo semuanya, saya akan memberikan kuliah introduksi gangguan kepribadian untuk blok mental dan perilaku. Jadi kita mulai dengan introduksinya ya. Yang pertama, learning objective-nya. Jadi diharapkan dengan gangguan kepribadian di blok mental ini, teman-teman dapat mengidentifikasi ciri dan gangguan kepribadian, klasifikasi, komorbiditas, psikodinamik, prognosis, dan dampak masing-masing gangguan kepribadian, manifestasi klinis, diagnosis, termasuk penata laksanaan yang komprehensif dan holistik secara biopsikososial. Dan semua bahan-bahan ini bisa didapatkan di bab Personality Disorder DSM-5 2013, di buku biru Gangguan Kepribadian, di buku ajar Psikiatri FKUI edisi 2, dan dari Kaplan yang sinopsis ya, yang bab Personality Disorder. Ya, jadi apa itu kepribadian? Kepribadian itu merupakan karakteristik seseorang yang khas atau unik dalam hal beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Jadi di sini kita lihat ada dua domain ya. Yang pertama adalah domain internal. Domain internal itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan domain eksternal itu adalah orang lain atau lingkungan. Jadi ini bisa dibilang bagaimana seseorang menyikapi keadaan internalnya, bagaimana dia mengelola pikiran, perasaan, perilakunya ketika muncul, dan bagaimana dia menyikapi orang lain atau lingkungannya terkait situasi yang terjadi. Nah, di sini kita juga mesti tahu apa itu watak, karakter, dan kepribadian. Jadi kepribadian itu disusun oleh dua hal. Yang pertama adalah watak atau temperamen, yaitu bawaan biologis. Yang kedua adalah karakter atau pola asuh. Nah, watak atau temperamen adalah faktor genetik atau konstitusional yang terbawa sejak lahir, bersifat murni, tidak dipengaruhi motivasi, biasanya stabil setelah usia beberapa tahun. Maksudnya tidak dipengaruhi motivasi ini adalah dia itu sifatnya spontan gitu. Jadi tidak ada dorongan untuk dibuat-buat atau seperti ada motivasi yang harus dia ingin bentuk gitu atau dia ingin capai. Jadi benar-benar spontan. Sedangkan kalau pola asuh ini itu adalah proses perkembangan dan pengalaman hidup. Jadi bisa dari pola asuh, bisa jadi bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman, atau didikan, guru, dan orang penting di lingkungannya. Nah, ini adalah contoh dari pola asuh ya. Ini yang membentuk karakter. Jadi ini adalah pola asuh dari orang tua ke anak ya. Ini menurut psikolog klinis yang bernama Diana Boundrim ya. Jadi memang ini cukup populer dan saya rasa cukup bisa membantu untuk teman-teman sekalian untuk memahami pola asuh. Jadi Diana Boundrim ini membagi menjadi 4. Yang pertama otoritarian, yang kedua autoritatif, yang ketiga adalah permisif, yang keempat adalah uninvolved. Nah, otoritarian itu ketika seorang orang tuanya itu terlalu fokus terhadap hal-hal yang sifatnya disiplin. Kalau otoritatif itu yang fokus terhadap membentuk relasi positif gitu ya. Jadi memberikan ruang untuk bisa merenungkan hal-hal yang sifatnya reflektif gitu, didiskusikan bersama. Kalau yang permisif itu orang tuanya cenderung membiarkan anaknya gitu. Jadi tidak terlalu mengedepankan peraturan. Yang terakhir uninvolved itu adalah ketika orang tuanya dan anaknya itu aktivitasnya sendiri-sendiri, jadi nggak terlalu berinteraksi gitu ya. Nah di sini memang yang berdasarkan penelitian yang ada memang otoritatif itu yang dominan, pola asuh yang dominannya otoritatif itu biasanya baik untuk perkembangan pribadi. Namun kalau pada praktis mungkin orang tuanya itu mesti tahu ya kapan dia harus bisa bersifat otoritarian, kapan autoritatif, kapan permisif dan uninvolved. Jadi mesti bijak dan mindful ya orang tuanya itu. Nah, kemudian ini yang kita sebut watak atau temperamen.
Jadi ini dari buku The Child Whisperer yang ditulis oleh Carol Tuttle ya. Nah, jadi memang saya rasa ini cukup baik untuk menjadi gambaran buat teman-teman sekalian untuk mengerti temperamen. Itu jadi yang pertama ada 4 tipe menurut Carol. Yang pertama adalah the fun-loving child, yang kedua adalah sensitive child, yang ketiga adalah determined child, yang keempat adalah the more serious child. Nah, ini biasanya dari kecil sudah kelihatan gitu, secara natural anaknya itu akan cenderung kemana. Ya. Jadi kadang-kadang nih kalau misalnya fun-loving child tuh biasanya dia lebih tertarik pada sosial dan kadang-kadang dijudge sebagai anak yang hiperaktif atau tidak dapat diandalkan. Kalau yang sensitive child ini biasanya tertariknya sama hal yang emosional. Biasanya dijudge sebagai anak yang pemalu, cengeng, dan hipersensitif. Kalau yang determined child ini biasanya dia tertariknya sama hal-hal fisik gitu ya, seperti olahraga. Nah, dijudge-nya biasanya sebagai anak yang suka pemaksa, banyak maunya, dan berisik gitu ya. Kalau yang terakhir itu tipe 4 itu adalah anak yang lebih serius, biasanya tertarik sama hal-hal intelektual dan kadang-kadang dijudge sebagai anak yang kritis dan nanya mulu gitu ya. Nah, apa bedanya ciri dan gangguan kepribadian? Nah, kalau ciri kepribadian itu adalah pola menetap dalam mempersepsikan, menghubungkan, dan memikirkan lingkungannya dan diri sendiri yang ditampilkan pada konteks sosial dan personal secara luas. Jadi memang punya ya kita semua, saya, teman-teman sekalian, dan orang lain itu punya ciri kepribadian gitu. Dengan definisi yang tadi di depan sudah ada gambarannya ya, internal dan eksternal tersebut. Nah, kapan kita sebut sebagai gangguan kepribadian? Definisinya adalah pola menetap pengalaman diri dan perilaku yang menyimpang secara bermakna dari ekspektasi budaya setempat, pervasif, dan tidak fleksibel. Biasanya dimulai sejak remaja atau awal dewasa, cenderung stabil dan menyebabkan stres dan hendaya. Jadi kalau kita bandingkan nih definisi ciri kepribadian dan gangguan kepribadian, perbedaannya ada di 3 hal ini. Yang pertama adalah menyimpang secara bermakna dari ekspektasi budaya gitu. Jadi ekstrim bedanya. Yang kedua itu tidak fleksibel. Jadi kalau misalnya di situasi tertentu orang dengan gangguan kepribadian itu cenderung kaku gitu, nggak bisa ngikutin perkembangan sekitar atau tuntutan sosial sekitar. Yang terakhir itu menyebabkan stres pada dirinya dan gangguan fungsi terutama interpersonal ya. Jadi bisa ada masalah dengan orang lain yang sering terjadi gitu. Nah, gangguan kepribadian itu bisa ditemukan pada 50% pasien psikiatri. Jadi misalnya kita mengumpulkan semua pasien yang pernah berobat ke psikiatri pada suatu instalasi pelayanan jiwa gitu ya. Setengahnya itu misalnya kita kumpulin ternyata ada 100, bisa diperkirakan 50 orang itu memiliki gangguan kepribadian. Bisa jadi gitu. Tidak selalu, ini perkiraan kasar saja. Ya. Kemudian kalau ada gangguan kepribadian memang kenapa gitu? Ada 3 hal. Yang satu itu jadi faktor predisposisi gangguan psikiatri lainnya. Jadi biasanya jadi lebih rentan, orang dengan gangguan kepribadian lebih rentan ya untuknya. Yang kedua mempengaruhi hasil terapi. Jadi biasanya lebih susah diterapi dibanding yang tidak ada gangguan kepribadian. Yang ketiga itu juga jadi memperberat gangguan aksi satunya atau gangguan psikiatri awalnya. Jadi dia bisa meningkatkan inkapasitas, morbiditas, dan mortalitas. Nah, saking pentingnya inilah kenapa gangguan kepribadian itu atau ciri kepribadian kita tuliskan di aksis 2. Karena dia akan mempengaruhi diagnosis psikiatrinya yaitu aksis 1. Nah, sayangnya pada orang dengan gangguan kepribadian, sebagian besar menolak dan menyangkal kebutuhan bantuan profesional, terutama pada perubahan kepribadiannya. Jadi kalau misalnya depresinya, ya dia mau gitu. Tapi kalau yang kepribadiannya gitu, harus berubah cara pandangnya, harus berubah cara mikir atau mengelola cara pandangnya itu agak susah. Menurut dia karena biasanya mereka merasa tidak butuh, yang salah itu orang lain. Nah, ciri kepribadian itu menetap biasanya pada dewasa muda di atas 18 tahun dan kurang dari 30 tahun. Tapi perlu diingat, ada beberapa kepribadian yang bisa didiagnosis sebelum dewasa muda, seperti gangguan kepribadian antisosial dan ambang yang nanti kita akan bahas.
Kemudian klinisi hendaknya menilai stabilitas ciri kepribadian seiring waktu pada berbagai situasi atau stresor. Jadi memang kita harus melihat, misalnya sebelum sakit gimana, pada saat kecil gimana, itu karena ciri kepribadian atau gangguan kepribadian biasanya lebih cenderung stabil gitu ya, menetap. Dan biasanya muncul pada saat ada stresor atau situasi tertentu. Kemudian perlu dibedakan dengan gangguan yang muncul sebagai respons situasi tertentu dalam bentuk keadaan mental sementara. Maksudnya adalah kita mesti memastikan ini tuh dari kepribadiannya atau dari gangguan aksi satunya gitu. Karena bisa sebenarnya dia itu seperti gangguan depresif, padahal sebenarnya orangnya itu misalnya narsisistik. Jadi memang kadang-kadang bisa bias kalau kita terjebak berpaku pada gejala yang saat ini merupakan kepribadian dia. Nah, kadang memang memerlukan frekuensi pemeriksaan yang lebih dari satu kali untuk membuat diagnosis yang mendekati kebenaran atau yang tepat untuk keadaan pasien saat itu. Nah, jadi gangguan kepribadian hendaknya didiagnosis ketika karakteristik yang bersangkutan muncul sebelum dewasa muda. Khasnya pada fungsi sehari-hari orang tersebut dalam jangka panjang dan tidak muncul secara eksklusif ketika episode gangguan mental lain ada. Maksudnya apa? Misalnya nih ada seseorang dari lahir sampai 18 tahun. Kemudian pada usia 22 tahun itu ada sesuatu yang menyebabkan adanya episode depresif pada saat 22 tahun itu. Kemudian singkat cerita diterapi dan membaik gitu ya. 26 tahun pada usia 26 tahun stabil, namun pada usia 28 tahun karena ada masalah, jadi ada episode manik. Nah, sekarang kapan waktu yang tepat untuk mengetahui sebenarnya kepribadian dia yang mana? Jadi kalau misalnya kita bagi ada periode A dan B kan, dan pada saat episode depresi dan episode manik. Nah, yang paling tepat yang mana? Jadi adalah ketika periode A dan B tersebut. Ketika lagi tidak ada episode depresif atau episode manik, atau gangguan lain misalnya penggunaan zat, atau adanya episode atau gangguan skizofrenia. Jadi bukan berarti kita periksanya harus pada saat periode A, bukan. Tapi kita wawancaranya mencakup pikiran, perasaan, perilaku pada saat periode A, pada saat episode depresif, pada saat periode B, dan pada saat episode manik. Jadi kita lihat ketika dia relatif stabil itu gimana dia pola perilakunya. Nah itulah kepribadiannya benar-benar bisa dinilai pada saat itu. Jadi memang biasanya yang cukup otentik adalah wawancara psikiatri terkait riwayat perkembangan pribadi. Jadi memang pada saat riwayat masa kanak dan riwayat masa remaja itu kita benar-benar mau mencari tahu pikiran, perasaan, perilaku dan bagaimana pasien tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Dan paling valid apabila dikonfirmasi dengan aloanamnesis ya. Jadi dibantu misalnya dengan kakak atau adiknya atau orang tuanya. Itu jadi makin lengkap data kita dan makin mudah, makin yakin untuk membuat diagnosisnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan itu ciri kepribadian itu berasal dari watak dan karakter orang tersebut. Itu yang membentuk ciri kepribadian. Dan apabila ciri kepribadian itu terlalu kaku atau maladaptif, kemudian berpikir bahwa lingkungan eksternal yang salah dan harus berubah, istilahnya namanya aloplastik ya, kalau menurut Kaplan, nah itu biasanya gangguan kepribadian. Nanti setelah kita tahu gangguan kepribadian, kita cari tahu mana sifat yang lebih menonjol, apakah dia ke arah klaster A, klaster B, atau klaster C. Jadi ini ada 3 klaster ya, kalau menurut DSM-5. Klaster A, klaster B, dan klaster C. Klaster A itu terdiri dari 3, klaster B itu terdiri dari 4, klaster C terdiri dari 3. Nah, ini punya ciri khas masing-masing ya. Yang A itu biasanya eksentrik ya, aneh dan eksentrik. Yang B itu dramatik, emosional, impulsif, dan erratik. Yang ketiga itu fearful, anxious. Cara ngapalnya adalah A itu biasanya dia aneh yang eksentrik, A kan. Kalau B itu biasanya dia yang beda yang dramatik ya. Kalau C itu biasanya dia cemas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut satu-satu ya. Seiring waktu.
Oke, saya rasa itu saja. Sampai bertemu di video selanjutnya.